Halo, ini cara bikin MacBook Neo Anda makin ngebut. Body instrument purchase switch akan melakukan apapun yang berkaitan dengan penggantian perangkat keras pada MacBook Neo. Meskipun hal itu cukup populer di internet dengan semua solusi thermal pad dan semacamnya, sebenarnya saya sangat penasaran tentang hal itu. Dan itu terdengar sangat menjanjikan, tapi tidak. Hari ini kita hanya akan membahas solusi perangkat lunak untuk masalah yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan hal utama yang bisa Anda lakukan agar laptop Anda tetap bekerja dengan cepat atau bahkan lebih cepat adalah dengan rutin me-restart-nya. Meskipun terdengar sangat sederhana sebenarnya, hal ini dapat meningkatkan kinerja sistem Anda, tidak hanya dengan membersihkan file sementara dan semacamnya, tetapi juga secara otomatis mengatur ulang sistem. Pengontrol pada model MacBook Silicon, jadi cukup buka menu Apple, pilih Restart, dan biarkan laptop Anda melakukan reboot sendiri serta lakukan ini secara rutin. Langkah cepat berikutnya untuk MacBook Anda adalah menjaga perangkat tetap diperbarui. Jadi buka menu Apple, buka pengaturan sistem dan periksa bagian umum. Di sini masuk ke pembaruan perangkat lunak. Periksa pembaruan dan usahakan juga untuk melakukan ini seminggu sekali. Terkadang Apple merilis pembaruan besar yang dapat meningkatkan sistem Anda secara signifikan. Dan tidak hanya itu, pastikan juga untuk memeriksa bagian privasi dan keamanan di pengaturan Anda dan gulir hingga ke bagian paling bawah. Di sini Anda akan menemukan peningkatan keamanan latar belakang. Pastikan untuk menggeser tombol ini ke kanan agar Anda secara otomatis menginstal semua peningkatan yang akan menjaga sistem Anda dari bug, virus, malware, dan segala jenis masalah lainnya. Selain itu, periksa bagian umum dan cek item login serta ekstensi yang diperluas. Di sini Anda akan menemukan aplikasi-aplikasi yang berjalan otomatis saat Anda masuk ke perangkat Anda. Jadi perhatikan daftar ini. Biasanya aplikasi-aplikasi tersebut akan muncul di sini, jadi Anda bisa menghapusnya dengan memilih item dan mengklik tanda minus. Dengan cara ini, Anda akan membuat sistem Anda lebih lancar. Namun, saat startup, beberapa aplikasi justru menggunakan aktivitas latar belakang, seperti Steam. Jadi jika Anda tidak ingin Steam terbuka secara otomatis saat startup, Anda harus menggeser tombol ini ke kiri di sebelahnya, tepat di sini. Dan hal berikutnya adalah menutup semua aplikasi yang tidak digunakan serta tab browser yang berat. Karena browser modern saat ini bisa menggunakan banyak sekali memori Anda. Sekarang, saya rasa di MacBook dengan browser FireWire mereka ceritanya agak berbeda, namun tetap saja itu bisa memakan banyak RAM Anda di latar belakang. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Jadi, pastikan untuk keluar dari aplikasi yang tidak sedang Anda gunakan sekarang, dan ini juga akan membuat perangkat Anda bekerja lebih cepat. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah memeriksa sumber daya perangkat kita menggunakan Activity Monitor yang bisa kita buka dengan mudah melalui Spotlight. Jadi tekan Command dan spasi untuk membuka Spotlight, lalu cari Activity Monitor. Setelah Anda menemukannya, buka dan tunggu beberapa detik hingga semua proses dimuat. Setelah semua proses akan terlihat, lalu Anda bisa mengurutkannya berdasarkan penggunaan CPU atau Anda bisa beralih ke tab memori dan periksa aplikasi yang ada di bagian atas. Jadi aplikasi-aplikasi yang selalu menggunakan banyak CPU dan memori RAM Anda. Dan untuk menghentikan aplikasi seperti itu, jika Anda tidak membutuhkan suatu aplikasi untuk terus-menerus menggunakan memori Anda, dan jika itu bukan aplikasi sistem seperti Spotlight atau Activity Monitor, Anda bisa langsung pilih aplikasi tersebut dan tekan tombol stop di sini. Hal berikutnya adalah membersihkan penyimpanan kita. Sekarang Anda harus benar-benar berhati-hati dengan hal ini. Saya pernah melihat beberapa saran untuk menghapus cache sepenuhnya di MacBook yang sebenarnya mungkin tidak menyelesaikan masalah atau mempercepat sistem. Karena ya, terkadang kita memang membutuhkan cache agar bisa menggunakan program yang sering kita pakai. Dengan kecepatan yang sama, karena dengan cara ini menggunakan cache, mereka bisa dimuat lebih cepat. Jadi kita bisa menggunakan alat bawaan, yaitu bagian penyimpanan di pengaturan, untuk dengan mudah membersihkan perangkat kita.
Dan ini sangat penting terutama untuk MacBook Neo karena model termahal dari laptop ini hanya memiliki penyimpanan 512 GB yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan tidak ada opsi upgrade untuk itu, kecuali kamu membeli SSD eksternal, yang merupakan solusi bagus untuk MacBook karena SSD eksternal. SSD tetap memberikan kecepatan penyimpanan yang layak dan harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya upgrade MacBook. Dan SSD itu bersifat universal, kamu bisa tetap menggunakannya setelah menjual MacBookmu dan memakainya di perangkat berikutnya. Jadi untuk membersihkan penyimpananmu, buka pengaturan sistem, lalu masuk ke bagian umum sekali lagi. Dan di bagian umum, cukup cari bagian penyimpanan. Buka bagian tersebut. Di sini kamu akan menemukan seluruh penyimpananmu yang dibagi ke dalam berbagai kategori. Dan kamu bisa lihat bahwa sebagian penyimpanan saya dipenuhi oleh game. Saya tidak akan berbohong. Jadi ini adalah game-game dari Steam. Jadi kita tidak membutuhkan terlalu banyak ruang kosong. Pada dasarnya menjaga 10-20% ruang kosong akan membuat sistemmu tetap berjalan dengan baik. Namun, jika kamu memiliki ruang kosong kurang dari itu di perangkatmu, MacBookmu tidak akan mendapatkan cukup memori virtual untuk menyimpan aplikasi latar belakang yang sedang kamu gunakan. Jadi, pastikan untuk memeriksa dokumen, email, foto yang tidak kamu perlukan, beberapa alat pengembang mungkin, atau aplikasi-aplikasi yang memang tidak kamu butuhkan. Yang tidak kamu perlukan, cukup temukan di sini dan hapus saja. Hapus mereka hanya dengan satu klik, jadi cukup pilih aplikasi yang ingin kamu hapus, lalu pilih buka penghapus instalasi. Dan ini akan memungkinkanmu dengan cepat mencopot pemasangan sesuatu yang tidak kamu butuhkan di perangkatmu. Dengan cara ini, kamu akan bisa mengosongkan sebagian ruang penyimpanan, juga aktifkan pengosongan tempat sampah secara otomatis dengan mengaktifkan siklusnya. Dan juga kita bisa menyimpan sebagian data di iCloud yang merupakan solusi yang baik. Meskipun memang ada beberapa varian yang lebih mahal, jadi saya benar-benar mengerti jika kamu tidak ingin menggunakan penyimpanan iCloud secara maksimal karena harganya bisa jadi terlalu mahal. Secara pribadi, saya lebih memilih SSD eksternal pada titik ini. Namun sekarang, secara umum jika kamu hanya punya data cadangan seperti foto atau dokumen, kamu benar-benar bisa menyimpannya di iCloud. Lalu ada perubahan kecil seperti mengurangi beban visual dan kekacauan di desktop. Jadi semua efek mewah di sistem kita itu sebenarnya bisa dengan mudah dinonaktifkan. Misalnya kita bisa menonaktifkan Stage Manager hanya dengan pergi ke Control Center dan menghilangkan centangnya di sini. Selain itu, pastikan untuk tidak membiarkan fitur yang tidak Anda gunakan tetap aktif seperti ini. Bluetooth saat ini aktif dan saya tidak membutuhkannya sekarang, jadi saya bisa mematikannya. Dengan cara ini, perangkat Anda juga akan lebih awet, mungkin tidak lebih cepat, tetapi setidaknya baterai akan bertahan sedikit lebih lama. Namun di bagian umum, kita akan dapat menemukan layar and dock. Saya tidak tahu apakah mereka memindahkannya. Mari kita... Oke, ini dia tampilan desktop dalam warna gelap. Dan di sini kita bisa lakukan beberapa perubahan. Jadi kita bisa mengatur perbesaran menjadi 0. Dan kita juga bisa mengubah animasi jendela yang diminimalkan dari efek jin menjadi efek skala. Jadi ini siap akan memberikan dampak yang sangat besar, sebesar hanya dengan memperbarui perangkat Anda, tetapi ini juga akan membuat perangkat Anda bekerja lebih cepat. Selain itu, buka tab aksesibilitas di pengaturan Anda, dan di sini periksa menu tampilan dan di menu tampilan. Kita akan bisa mengurangi transparansi yang juga akan membuat sistem kita mungkin jadi kurang menarik untuk dilihat. Namun di saat yang sama, ini juga akan mengurangi jumlah animasi yang ada di layar kita sehingga perangkat kita akan bekerja lebih cepat. Dan selain itu, langkah terakhir adalah pada peramban web Anda dan menjaganya tetap bersih. Jadi untuk dengan cepat menonaktifkan semua ekstensi yang tidak Anda perlukan di peramban kita. Atau untuk menghapus riwayat, Anda harus menavigasi ke toolbar ini. Dan jika ingin menghapus riwayat, Anda cukup pergi ke sini,
lalu pilih hapus riwayat, dan ini tidak hanya akan menghapus riwayat Anda, tetapi juga beberapa cache berlebih, jadi cukup pilih periode waktu yang ingin Anda hapus riwayatnya, lalu klik hapus riwayat. Dan jika Anda ingin menonaktifkan beberapa ekstensi, Anda harus pergi ke Safari, lalu ke Safari Extension. Jika bukan Safari, maka cukup pergi ke ekstensi peramban Anda, lalu di sini Anda akan menemukan semua ekstensi yang telah diaktifkan dan Anda bisa menonaktifkannya dengan mudah. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jika membantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.